Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menambahkan grid dan cara menambahkan alignment dimension pada gambar yang sudah kita buat sehingga informasi yang disajikan lebih menyeluruh, lebih sempurna. Sebenarnya untuk grid itu kita bisa menambahkan grid di awal ya sebelum menggambar, tetapi karena ini adalah sebuah tutorial sehingga di sini saya membuat gambarnya terlebih dahulu baru kita akan tunjukkan cara menambahkan grid. Oke, langsung saja pada tab arsitektur kalian akan temukan di sebelah kanan sini grid dengan shortcut GR. Kita klik. Di sini ada pengaturan offset, ya, sama seperti ketika kita mengatur offset wall. Offset di sini artinya grid yang akan dibuat itu memiliki jarak terhadap kursor. Ya, pada kali ini saya akan contohkan offsetnya 0 terlebih dahulu. Kita bisa klik di salah satu titik sini, kemudian ke kanan. Oke, kemudian kita klik berikutnya. Untuk kliknya pakai klik kiri ya. Kita klik kembali. Grid ini perlu kita cantumkan di gambar, ya, terutama di gambar denah ya, karena ini adalah salah satu informasi penting yang harus disajikan pada gambar denah supaya mempermudah teknik sipil ataupun orang lain dalam membaca gambar. Nah, seperti kita perhatikan di sini startnya mulai dari 5. Kalau kalian pertama kali membuka Revit, harusnya ini startnya dari 1, mungkin karena tadi sebelumnya saya sudah membuat grid kemudian saya hapus sehingga dia startnya dari 5. Nilai yang di dalam ini bisa kita atur dari sini. Ya. Kita ubah jadi 1. 3, 4, dan 5. Oke. Secara default dia bentuknya seperti ini. Garis putus-putus dengan bundar dan angka di dalamnya. Kalau mau kita rubah desainnya bisa saja ya, di sebelah properties ini kita bisa cari mana yang lebih kita suka, apakah bubble custom gap. Kalau dilihat perbedaannya ada di sini ya, di bagian awal sini ada perbedaan, atau mau kita ganti lagi dengan bubble gap. Bubble gap dia hanya sedikit, yang bagian dalamnya ini hanya di ujung dan di ujung saja, yang di bagian tengahnya tidak ada. Oke, itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Sekarang kita coba lihat lebih dalam di edit type. Oke, di sini ada simbolnya. Kita bisa pilih circle atau no bubble. Kalau no bubble itu kita coba lihat. Oke, dia jadi tidak ada bundarannya, menghilang ya. Karena kita tadi klik yang no bubble. Kita kembalikan lagi. Oh ya, saya ingatkan kembali kalau kita melakukan perubahan di dalam properti ini, maka sebaiknya diduplikat terlebih dahulu sehingga file aslinya ini tidak berubah, karena takutnya nanti berpengaruh ke library-nya si Revit. Ini ada pilihan ya, mau custom, mau non, atau continuous. Menurut saya untuk bagian dalam sini itu tidak terlalu penting untuk kita rubah, sehingga kita biarkan saja. Oke,
Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah cara untuk menambahkan grid pada gambar kerja. Selanjutnya kita akan menambahkan align dimension dengan shortcut DI. Jadi kalian bisa ketik DI di keyboard atau klik kiri pada icon. Di sini ada pilihan mau wall center line, wall face, center of core, atau face of core. Kita coba dari center line terlebih dahulu, kemudian pick-nya ya, atau mengambil referensinya. Apakah mau individual reference atau entire wall? Kita coba individual terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari dindingnya sini. Klik kiri, kemudian klik kiri kembali. Kita tentukan jaraknya. Oke, di sini apa namanya, satu persatu ya kita kliknya, karena ininya individual reference. Oke, ini satu persatu. Sekarang kita coba ganti entire walls. Kalau entire walls itu maka dia langsung memilih satu dinding ya, dari ujung sampai ujung. Ini ada optionnya, kita bisa atur intersecting walls. Intersecting walls ini kalau nyala, maka di setiap ada pertigaan ya, atau persilangan antara dinding, di sini kan ada persilangan dengan dinding yang ini, ada yang ini, maka dia akan membuat apa namanya, garis baru. Kalau ini kita nonaktifkan, dia tidak akan membuat. Nah, defaultnya dia intersecting walls-nya mati. Kita coba dulu seperti itu. Maka yang muncul adalah langsung deh dari ujung sampai ujung. Kemudian ininya wall center line. Wall center line artinya ini dinding, dia ngambil asnya ya, wall center line. Yang ini juga tadi kan pakainya yang wall center line, jadi garis ukurnya ini ngambilnya dari as semua. Sekarang kita coba optionnya, kita nyalakan intersecting walls-nya. Di sini kita bisa perhatikan ya, kalau intersecting walls-nya kita nyalakan, maka di setiap ada pertigaan, ada persilangan dengan dinding yang lain, dia akan membuat garis baru. Ya, jadi dibagi menjadi 3. Terus kalau kita mau ganti jadi wall face, kita coba langsung yang entire wall. Dia mengambil jarak di setiap permukaan dinding. Ya kayaknya kalau di kita nggak perlu sampai sedetail ini. Mungkin kalau mau mendesain, menggambar detail, ini perlu supaya terlihat tebal dindingnya berapa. Tapi karena ini hanya denah, informasi yang disajikan terlalu banyak. Kita cancel. Sekarang saya pakai wall center line lagi, entire wall. Saya akan coba selesaikan terlebih dahulu. Oke, saya sudah selesaikan. Jadi di sini ada udah lengkap ya, setiap dinding sudah ada ukurannya. Sekarang kita bisa coba ulik lebih dalam lagi di edit type dari linear dimension ini. Ya, kalau dilihat ada banyak ya jenisnya, kita bisa pilih yang mana saja. Kalian bisa uji coba sendiri nanti. Sekarang kita coba yang ini, kita lihat dalamnya. Oke, ini ada banyak hal yang bisa kita edit di sini ya, mungkin kayak dimension line extension, ini mengatur garis ekstensi dari dimensinya, mau berapa panjangnya. Terus width line gap to element, ini jarak garis terhadap elemen itu mau sejauh apa, bisa kita ubah-ubah di sini. Kalian silakan uji coba sendiri karena ini akan panjang sekali kalau dijelaskan satu persatu.
Dan satu lagi yang perlu saya beritahu, di sini satuannya adalah mili, sedangkan kalau di gambar denah mungkin biasanya kita pakai satuannya senti, sehingga untuk mengubah satuan unitnya kita bisa ketik ini ya, UN. Ketik UN itu adalah shortcut untuk project units. Di sini bisa kita atur panjangnya mau pakai satuan mili atau mau pakai satuan senti. Saya prefernya menggunakan satuan senti saja, sentimeter ini. Kemudian decimal place-nya ya kita taruh 0 atau 1, boleh lah ya, 1. Simbolnya non, tidak perlu ditulis, ketik oke, kemudian oke. Nah, di sini akan muncul ya tambahan koma 0 untuk lebih presisi. Oke, itu saja untuk cara penambahan grid dan align dimension. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.